Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah, yang semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat hidayah, nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, yang kita terus berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam. Allahumma ihfadni bil islami qa'ima. Ya Allah, jaga Islam kami ya Allah ketika kami dalam kondisi berdiri. Wahfadni bil islami qa'ida. Jaga Islam kami ya Allah ketika kami dalam kondisi duduk. Wahfadni bil islami raqida. Dan jaga Islam kami ya Allah ketika kami dalam kondisi berbaring. Wala tushammit bina aduwan hasidah. Dan jangan ya Allah lindungi kami ya Allah dari musuh-musuh yang punya sifat hasad menguasai dalam kehidupanku. Ini doa yang terus insyaallah kita baca agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman dan Islam kita sampai nanti kita kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari berlalu dalam kehidupan kita ini menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit jatah hidup kita semakin berkurang. Semoga semakin berkurangnya jatah hidup kita, semakin berkualitasnya kualitas ubudiyah yang kita lakukan, dan semakin berkualitas kualitas amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah, kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan kitab Minhajul Muslim sampai pada bab yang kedua, bab adab. Sudah kita bahas kemarin apa itu adab. Sekarang kita akan bahas adab pertama adalah adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di banyak ayat. Tidak hanya di surah Al-Isra, tapi di banyak ayat terkait dengan masalah akhlak yang paling mulia,
adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang paling agung atau paling utama adalah adab kita kepada Allah. Makanya Allah katakan di surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-23, Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Jadi kita nggak akan lepas dari ada dua ikatan yang mengikat dalam kehidupan kita. Kalau di surah Ali Imran ayat yang ke-112 Allah berfirman, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Semua manusia yang hidup di muka bumi ini tidak lepas dari diliputi kehinaan. Jadi semua manusia akan terhina, kecuali orang yang tidak terhina itu ketika menjaga hablum minallah, menjaga tali perjanjian kita dengan Allah, wa hablum minan nas. Dalam konsep manusia itu ada 3 nama manusia di Al-Quran. Pertama, manusia disebut dengan kata bashar. Di surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, qul innama ana basyarun. Apa arti basyar? Manusia. Muncul lagi di surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti kemudian ada kalimat apa? Di surah Al-Insan ada namanya Al-Insan, sama insan artinya manusia. Ada lagi namanya An-Nas, artinya sama-sama manusia. Tapi di sini sama-sama manusia tapi menggunakan kalimat yang berbeda, ini memiliki makna yang berbeda. Kalau bashar itu artinya manusia secara apa? Biologis. Artinya kita dan seluruh manusia itu punya apa? Proses ciptaan yang sama dan diciptakan dari bahan yang sama. Makanya Nabi mengatakan, qul innama ana bashar, aku yo manusia seperti kalian. Rasulullah pernah lupa, pernah juga ingat. Rasulullah itu di banyak hadis, pernah satu ketika Rasulullah salat asar itu hanya 2 rakaat. Jadi habis salat asar 2 rakaat salam. Sahabat yang lain ya biasa, Pak. Pikiran sahabat itu Nabi menggosor salat, selesai sudah. Rasulullah menyandar. Jadi Rasulullah itu kalau habis ngimami menghadapkan wajahnya kepada para jamaah sambil bersandar ke tiang dari salah satu tiang masjid yang terbuat dari pohon kurma. Tapi ketika Rasulullah saat itu melihat wajah Nabi kondisi marah, maka para sahabat, padahal ada Abu Bakar, ada Umar, diam semua. Dipikir Rasulullah apa? Menggosor. Selesai sebagian sahabat keluar, ngobrol di luar. Apa? Rasulullah itu menggosor salatnya. Ada sahabat Nabi namanya Dzul Yadain. Dzul Yadain itu dengar, langsung masuk ke dalam masjid. Tanya, "Ya Rasulullah, ataqsuratus salah? Aqsartas salah am nasita?" Ya Rasul, apakah engkau menggosor salatmu atau engkau lupa ya Rasul? Nabi noleh kepada para sahabat, tanya, benar yang dikatakan Dzul Yadain? Benar ya Rasul. Ternyata Nabi pernah salat dari 4 jadi 2. Di hadis yang kedua, Rasulullah pernah salat asar hanya 3 rakaat. Rasulullah pernah salat asar 5 rakaat. Tapi ini mohon maaf ya, salahnya Nabi itu bukan kelalaian, tapi memang Allah jadikan lupa agar ada hukum. Kalau kita lupa karena apa? Karena lali. Lalinya kita karena apa? Ya ini bashar ini, manusiawi. Karena memang manusia itu berasal dari kata nasiya yansa. Nasiya itu artinya lupa. Jadi tabiat dasar manusia ya pelupa. Maka para jamaah dirahmati Allah,
Jadi hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau minan nas inilah yang kemudian terikat di sini. Pertama ditulis oleh Allah hablum minallah dulu. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Saat itu sedang dibonceng sama Rasulullah, naik unta. Kemudian ditanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Jawaban Mu'adz singkat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah yang dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah. Ini berarti apa? Kewajiban manusia kepada Allah apa? Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'ah. Satu kewajibanmu, ibadah kepada Allah dan jangan dicampur dengan kesyirikan. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa kira-kira haknya manusia yang akan dipenuhi oleh Allah setelah kita memenuhi kepada. Jadi kan kewajiban dulu kita penuhi kepada Allah, baru kita akan dapat hak. Apa haknya kita? Kata Nabi, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan pernah mengadab satu kaum yang kaum itu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Ketika mendengar hadis ini, Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku akan sampaikan hadis ini kepada para sahabat?" Kata Nabi, "Jangan." Kenapa ya Rasul? Karena mereka nanti akan meringankan ibadahnya. Di hadis ini kan namanya ibadah, nggak usah syirik, masuk surga. Sahabat nanti kalau mendengar hadis ini disuruh jihad, mau sih ibadah, yang penting nggak syirik ya masuk surga. Makanya kemudian ketika Mu'adz tanya, apakah saya perlu sampaikan pada sahabat? Kata Rasulullah, jangan disampaikan sekarang. Makanya konsep dalam apa haknya Allah itu adalah kita wajib beribadah kepada Allah. Dan kita akan bahas bagaimana bentuk-bentuk adab kita kepada Allah. Pertama, bentuk adab kita kepada Allah, kita bersyukur dan kemudian kita jangan kufur. Ini yang pertama. Karena kita sadar, orang muslim atau orang beriman itu sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan nikmatnya kepada kita, mulai kita masih berada di alam rahim sampai nanti kita kembali kepada Allah, masuk ke dalam kubur atau alam barzakh, kita tidak lepas dari nikmat Allah. Makanya Allah kemudian mengatakan di surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kita ini, maka yakini faminallah, maka itu semuanya dari Allah. Maka orang beriman, sekecil apapun rezeki itu yakin ini dari Allah. Makanya pasti walaupun kecil dia akan bersyukur. Makanya kalau atas sahabat Ali bin Abi Thalib itu salah satu definisi takwa. Takwa itu kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib itu ada 4 definisi. Pertama, al-khawfu minal jalil, orang bertakwa itu takut kepada Allah. Yang kedua, orang bertakwa itu wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, yang ketiga, apa tanda bertakwa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Warridha bil qalil atau wal qana'atu bil qalil. Punya sifat ridha, punya sifat qanaah dengan ketentuan Allah walaupun itu kecil. Berarti di sini tanda kita beradab kepada Allah adalah bersyukur, jangan sampai kufur. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bahkan di surah yang lain Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan pernah mendapati semua. Itu nggak akan pernah cukup kalau kita mau menghitung nikmat Allah. Makanya konsep kehidupan kita begini, al khairu khiratullah. Konsep kehidupan kita itu apa? Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ingat, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi jangan, nggak boleh kemudian menyesal, coba dulu saya menikah dengan ini,
Apalagi kadang perempuan, coba dulu aku mbik mas iki, kan sekarang jadi pulurah nih. Sudah, nggak usah ada penyesalan. Al khairu khiratullah. Bisa jadi, mohon maaf, kalau dulu nikah dengan Mas Joko jadi bulurah contoh, gak sempat ke masjid ya, atau jadi bupati, gak sempat yang masjid. Kenapa? Sibuk. Makanya al khairu khiratullah, ini konsep kehidupan kita. Tapi sudah tanamkan al khairu khiratullah. Kenapa? Allah katakan begini, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian sebenarnya cinta, senang dengan sesuatu, ternyata versi Allah yang kita senangi apa? Satu keburukan. Wa asa an taqra'u syai'an, boleh jadi kata Allah kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, ternyata di hadapan Allah itu adalah yang terbaik. Kita ambil satu contoh bagaimana al khairu khiratullah itu di banyak contoh di Al-Qur'an. Salah satu contohnya Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu ujiannya berat ya. Mulai yang pertama lahir wis didapat cinta banget dari orang tuanya. Pertama muncul ujian. Apa ujiannya? Pertama dipisah dengan orang yang paling mencintai, yaitu bapaknya. Yang kedua harus masuk ke dalam sumur. Yang ketiga di dalam sumur dia gelap, ada yang menyelamatkan, mungkin menyelamatkan ini mau diambil anak, ternyata dijadikan komoditi untuk dijual jadi seorang budak. Dari orang merdeka menjadi seorang budak, pindah dari satu tuan ke tuan yang lain, menghadapi banyak kesulitan ketika menjadi seorang budak, sampai kemudian dimasukkan menjadi seorang budak di istana. Apakah kemudian bahagia? Belum, ujiannya juga banyak. Sampai pada akhirnya masuk ke dalam penjara. Tapi endingnya subhanallah ya. Gini loh konsepnya. Kalau orang itu sabar, maka kesabaran itu yang Allah uji itu ada batas. Seperti gini, bapak diuji dengan sakit mungkin 5 tahun. Kalau dia bersabar dengan sakitnya selama 5 tahun, maka nanti 5 tahun kalau sudah selesai, maka Allah akan kembalikan kenikmatan yang Allah ambil selama 5 tahun itu. Seperti Nabi Ayub, berapa tahun diuji? Nabi Ayub masih ingat berapa tahun belum diuji? Nabi Ayub itu nikah di usia 30 tahun. Sampai usia 50 sudah punya 12 anak laki-laki. Berarti nikah beliau 20 tahun sudah punya 12 anak. Ada yang sudah 20 tahun menikah, Pak? Ya, baik. 12 anak laki-laki. Setelah masuki tahun yang ke-51 diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? 12 anak laki-laki Allah wafatkan. Harta yang banyak Allah binasakan. Semua orang yang selama ini mencintai karena kedermawanannya Nabi Ayub, mereka semuanya meninggalkan. Bahkan mengusir Nabi Ayub, diletakkan di pinggiran, dikhawatirkan penyakitnya nolak. Diuji lagi dengan berbagai macam musibah, sakit, penuh dengan rasa sakit di kulitnya. Tapi Nabi Ayub sama istrinya ketika diminta, tolong Ayub, engkau kan Nabi, cobalah berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Apa Nabi Ayub? Tanya, berapa lama kita hidup berdua Allah berikan kebahagiaan? Jawabannya apa? 20 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Nanti deh kalau sudah 20 tahun baru aku akan berdoa kepada Allah. Itu ujiannya 18 tahun, Pak. Setelah masuk 18 tahun istrinya ngomong, ayolah Ayub, doa pada Allah. Nabi Ayub, nanti lah kalau 20 tahun. Setelah 20 tahun diuji dengan rasa sakit, maka ujiannya sudah apa? Sukses, Allah kembalikan, Pak. Dengan cara apa Allah kembalikan? Harta yang dulunya awalnya nih disuruh mandi, setelah mandi berubah menjadi lebih muda lagi, usia 70 tahun tapi seperti usia 40 tahun. Allah ambil anak 12 tadi, Allah ganti 24. Iya, hamil gak terus kembar terus sampai 12 kali hamil istrinya itu. 24 anak. Harta yang dulunya banyak habis. Seketika itu orang-orang yang mencintai Nabi Ayub datang ke rumahnya. Ada yang bawa
kambing, ada yang bawa sapi, ada yang bawa tanah dan sebagainya, sampai kemudian 2 kali lipat. Artinya apa? Semua yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Jika kita mampu bersabar, maka pasti di balik itu ada apa? Ada kebaikan. Sama dengan Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf ujiannya kan berat, berpisah dengan orang tua. Habis itu apa? Berpisah dengan saudara-saudaranya. Salah satu teman baiknya, saudara yang paling baik siapa? Di antara saudaranya Nabi Ayub, yang paling baik Bunyamin ya. Bunyamin itu, Pak. Ternyata setelah menjadi seorang menteri keuangan, paceklik di Palestina, maka kemudian semua datang dari Palestina, saudaranya ke Mesir. Gak tahu kalau apa? Panglima menterinya, Pak, Yusuf. Makanya kemudian saudara kondisi ini si tak kerjain, tukar barang sudah pulang. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Yusuf, jangan dilepas, ada barang yang hilang. Dicek satu-satu, ternyata ada di dalam tasnya siapa? Bunyamin. Karena memang sama Nabi Yusuf dimasukin barang itu untuk apa? Ngasih tahu kalau nanti bapaknya harus ke sini. Akhirnya Bunyamin ditahan, yang lain suruh pulang. Boleh memanggil temanmu ini jemput, tapi harus orang tuanya yang datang. Bayangkan. Akhirnya ketemu lagi dengan orang tua. Jadi wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang ada dalam kehidupan kita yakini semuanya dari Allah. Bapak kan gak kepikiran dulu pengen punya rumah di sekitar Baitur Rahmah. Ada? Gak ada kan, Mak? Dulu mungkin sana ngontrak, pindah ke sini ngontrak, pindah. Ternyata kok ada rumah ini bagus, bismillah beli. Ternyata ketika beli ini ketemu dengan masjid, ketemu dengan saudara-saudara yang seperti ini, subhanallah, guyub. Maka insya Allah endingnya itu adalah ending dari Allah yang terbaik. Benar. Daripada mungkin beli, mohon maaf, di perumahan yang mewah, tolak kok nggak ada orang. Kenapa? Di dalam semua, Pak. Jadi kalau sudah perumahan mewah itu, Pak, kayak karena uang. Padahal kalau yang enak artinya, Pak, lebih terbuka. Jadi subhanallah, rumah itu yang terbaik itu pagarnya jangan terlalu tinggi. Ya kayak inilah perumahan. Jadi orang itu ketika assalamualaikum itu ketok wajahnya, artinya kelihatan. Jadi enak kalau mau buka. Kadang ada yang tinggi ketutup. Waalaikum. Orangnya di dapur, Pak. Ya, makanya 100 kali ya gak buka itu. Makanya semua kenikmatan itu semuanya dari Allah. Baik. Kemudian apa tanda orang itu bersyukur? 3 ini tandanya orang bersyukur. Pertama, tanda orang itu bersyukur, hatinya yakin bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah nikmat yang berasal dari Allah. Jangan sampai kemudian terjerumus seperti terjerumusnya siapa? Qarun. Qarun itu terjerumus ketika dia sudah memiliki harta, ditanya dari mana semua ini, jawaban apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena apa? Karena kecerdasanku. Jalali, kalau yang ngasih semua ini adalah Allah. Makanya gara-gara itu kemudian Allah jerumuskan ke dalam tanah itu. Kenapa? Sombong. Makanya orang bersyukur itu yakin sekecil apapun rezeki, mau itu merupakan hal yang kita harapkan ataupun tidak kita harapkan, tapi yakin itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda tahu Al-Bukhari itu, Imam Al-Bukhari itu dulu lahir dalam kondisi buta, Pak. Buta. Tapi ibunya tidak pernah putus asa. Walaupun buta sama ibunya tetap diajak ke masjid subuh. Habis itu kemudian kalau ada taklim di masjid disuruh dengarkan. Pulang sampai rumah dimandikan, diperdengarkan, dibacakan Al-Quran. Terus begitu. Sampai usia yang ke-10 tahun baru kemudian Allah berikan keajaiban. Ibunya bermimpi melihat anaknya kondisi bisa melihat. Pagi harinya dia membangunkan anaknya dan mendapati Al-Bukhari sudah bisa melihat. Dari mana? Doa orang tua.
Makanya apapun yang Allah berikan kepada kita itu ada dua. Kalau itu satu kebaikan yang kita harapkan maka bersyukur. Kalau memang satu yang mungkin kurang yang kita harapkan bersabar. Makanya konsep dua nggak bisa dirubah. Seperti kasus kisahnya Imran bin Hittan, seorang tabi'in. Imran bin Hittan itu wajahnya jelek secara pandangan manusia ya, tapi kemudian punya ilmu. Dia mendapati seorang wanita istri yang sangat cantik. Ketika itu Imran bin Hittan berkaca di depan cermin mengatakan, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur. Kenapa? Saya memiliki istri yang secantik dirimu. Istrinya yang berada di dalam kamar menimpali, alhamdulillah ya Allah, saya bersabar punya istri, punya suami sejelek. Ternyata Imran bin Hittan itu bersyukur punya istri yang cantik, istrinya bersabar punya suami yang jelek. Tapi insya Allah kedua-duanya masuk surga. Kenapa? Satu bersyukur, satunya bersabar. Kata Imran bin Hittan alhamdulillah aku punya istri cantik, itu bisa memperbaiki keturunanku. Kata istrinya, aku punya suami sejelek dirimu yang merusak keturunanku. Nah, kalau sabar ya sudah, Pak. Artinya apa? Ini namanya orang bersyukur itu gini. Ya, dikasih banyak bersyukur, kasih sedikit bersyukur, dikasih dengan yang kita harapkan bersyukur, dengan yang tidak kita harapkan pun juga bersyukur. Baik, bahkan masyhur kisah, cuma saya nggak tahu ini sahih apa tidak kisahnya. Ketika ada seorang raja yang saat itu sedang berburu, kemudian jempolnya kena apa? Kena anak panah, akhirnya putus jempolnya. Seorang penasehat raja itu terus ngasih nasihat motivasi, ya semua ini adalah dari Allah, bersabar dan sebagainya. Marah dengan omelan penasehatnya masukkan penjara, Pak. Setelah itu raja melanjutkan hobinya berburu, sampai pada akhirnya kemudian masuk ke dalam salah satu wilayah yang saat itu kemudian dikuasai sama orang di wilayah itu, ketangkap semua. Dan subhanallah ya, di kisah itu ternyata semuanya penyembah patung, yang harus ada tumbal. Semua pengawal raja yang ketangkap satu demi satu dijadikan tumbal sampai meninggal semua. Ketika sudah waktunya raja untuk dijadikan sebagai tumbal kepada sesembahannya, mau disembelih, mendapati jempolnya putus. Akhirnya gak jadi. Ikhlas jadi kurban gak sah, Pak. Benar. Jadi raja satu-satunya, semua pengawalnya sudah dijadikan tumbal mati, semua. Tinggal raja, mendapati raja ketika mau dijadikan kurban untuk tumbal dari pengorbanan kepada Tuhannya, sesembahannya, mendapati jempolnya putus yang sebelah kiri. Akhirnya kemudian gak jadi, dilepas. Pulang dia ke istananya. Yang dicari pertama kunci penjara. Dibuka kunci penjara, akhirnya bersyukur, saling pegangan tangan, mengucapkan alhamdulillah, berkat nasihatmu ternyata ada manfaat dari putusnya jempolku. Akhirnya aku nggak jadi korban. Kata si yang di penjara, bersyukur, alhamdulillah engkau penjarakan aku, coba aku nggak di penjara. Jadi Pak, ini benar. Akhirnya dua-duanya itu ini benar ya Pak, versi kita Pak. Aduh, jahat raja ini. Ternyata benar, coba nggak di penjara kan katut juga ikut ikut berburu, ketangkep juga, ya bisa jadi sudah mati. Tapi akhirnya gara-gara raja, subhanallah, duanya pelukan. Endingnya ternyata yang terbaik itu adalah ketika bersyukur. Syukur itu kan endingnya yang terbaik ya. Maka para jamaah rahmati Allah, jadi tanda bersyukur itu pertama yakin bahwa ini semuanya dari Allah. Yang kedua, tanda bersyukur itu setelah yakin hatinya, jangan lupa lisannya bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Makanya nggak boleh kalau ada orang memuji makhluk itu nggak boleh, Pak. Kecuali pujian itu lontarkan dulu kalimat alhamdulillah. Jangan memuji cucu, mungkin cucunya lagi bagus-bagusnya pulang sekolah langsung manggil atau kakek, kan kita kan senang. Cucuku pinter.
Kalimat ini kalau lama-kelamaan terus diulang-ulang kepada anak, maka kendaraan setan untuk masuk kepada anak lewat pujian ini, maka anak akan berpenyakit namanya ain. Jadi ain itu penyakit ain, artinya penyakit yang tidak ada, bukan dari medis, itu punya sumbernya dari dari mata. Pujian orang-orang yang kadang tidak pada tempatnya. Makanya kalau memuji siapapun jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Sama dengan suami memuji masakan istri. Istriku mantap. Jangan gitu. Gimana? Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengutus kepadaku seorang istri yang pengertian banget. Jadi tetap pujiannya kembali kepada Allah, karena bapak mendapati istri ini juga dari Allah. Sama istri juga sama, ketika menjual suami, suami saya itu ya Allah, gak ada satu-satunya yang baca siji, gak ada duanya. Tetap pujian itu pada siapa? Allah. Alhamdulillah dulu Pak. Jadi nabadatnya apapun, punya anak yang soleh, jangan langsung kok hebat ya, kuliah di mana? Mesir, ini sudah hafid Quran. Jangan. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah dulu. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghadirkan dalam kehidupanku seorang anak yang soleh. Maka insya Allah kalimat alhamdulillah ini tidak akan menghilangkan sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi kalau langsung dikhawatirkan akan muncul, mohon maaf ya, sifat sopo dulu papae. Bener Pak. Kan ada orang bangga, anak saya pertama di DPRD DPR Jakarta, yang kedua DPRD, yang ketiga DPRD kota. Ngapain? Totolan. Maksudnya jadi anggota DPR, satu jadi menteri, satu ini kan ada unsur kebanggaan. Tapi kalau kalimat alhamdulillah, semuanya ini berkat dari Allah. Insya Allah itu tanda orang dikatakan bersyukur. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, orang dikatakan bersyukur itu anggota badannya digunakan untuk beramal soleh. Ini bersyukur Pak. Bapak dikasih kesehatan, bersyukur apa tidak? Bersyukur. Berarti kesehatan kita pakai untuk apa? Pakai untuk ibadah, dipakai untuk ta'lim, dipakai untuk duduk sejenak di masjid mendapatkan ilmu. Ini tanda bahwa dia bersyukur. Makanya ketika itu Rasulullah tanda syukurnya itu unik. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara jiralah. Kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW ketika salat, saking lamanya salatnya sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Bayangkan, berdirinya lama itu sampai menjadikan kaki Rasulullah itu bengkak. Qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, atasna hadza, kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosa di masa yang akan datang. Ya Aisyah, ini jawaban Nabi. Afala akuna 'abdan syakura. Ternyata tanda syukur dari Nabi itu selain meyakini dari hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Sama dengan ikhlas Pak, konsep ikhlas. Kalau dulu ketika kita masih di SD diajari ikhlas itu apa? Berbuat tanpa mengharap pamrih. Itu kan ikhlas di zaman siapa? Zaman SD. Berarti bapak ini gak ada yang ikhlas. Kita gak ada yang ikhlas. Kerja ngarepin apa? Kerja ngarepin Pak, kerja di rumah Pak, ya tapi gak ada gajinya, lillah. Berapa lama bertahan? Nggak, jadi konsep dikatakan ikhlas itu bukan berarti apa? Berbuat tanpa mengharap pamrih. Nggak. Ikhlas itu kalau kata Yunus Ilyas almarhum itu, salah satu tokoh Muhammadiyah, beliau mengarang satu buku namanya Kuliah Akhlak itu. Dikatakan ikhlas itu kalau tiga hal. Pertama, ketika kita bekerja, niat bekerja untuk ibadah. Yang kedua, pekerjaannya benar. Jadi artinya kalau sudah niat bekerja untuk ibadah sebagai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anak, maka cari yang kedua, pekerjaannya benar. Kalau sudah mendapati hasil dari pekerjaan, dibuktikan yang ketiga, uangnya, gajinya juga diarahkan kepada hal yang benar. Itu namanya ikhlas. Jangan kemudian ikhlas apa? Ya berbuat tanpa pamrih. Berarti nggak ada guru tuh, nggak ada yang ikhlas. Wong pasti ngentennya tanggal
Tanggal 1 ya. Setelah itu kemudian apa, masih berharap kalau ada bukan CPNS pengen ikut PNS untuk apa? Gaji kan? Ada sertifikasi ikut untuk apa? Berarti nggak ada guru yang. Makanya ikhlas itu konsepnya sama dengan ini, sama dengan apa? Syukur itu loh. Pertama ya yakin, niat karena Allah ibadah. Yang kedua pekerjaannya ya harus benar. Jangan kemudian niat ibadah tapi mohon maaf mencuri. Ini kan nggak benar. Yang ketiga, manfaatkan kepada jalan yang benar. Baik. Apa tanda bersyukur kepada Allah? Salah satunya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak kalah pentingnya. Wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kini gambarannya. Jadi syirik itu, kalau ada orang sudah bersyukur kepada Allah, yakin. Makanya di awal-awal kita belajar Minhajul Muslim itu bab tauhid pertama namanya tauhid apa? Tauhid pertama yang kita pelajari namanya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Tauhid keyakinan. Yakin Allah yang menciptakan kita. Yakin Allah yang menyediakan semua fasilitas kebutuhan kita. Yakin Allah yang ngasih rezeki. Yakin Allah yang mengawasi kita. Yakin Allah yang akan menyembuhkan kita. Bahkan kita yakin Allah yang akan membinasakan kita. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah disebut dengan tauhid keyakinan. Kalau sudah mantap yakinnya, baru muncul tauhid yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid perbuatan. Kalau yakin Allah menciptakan kita, maka jangan pernah minta kepada selain. Itu baru namanya apa? Orang kalau sudah yakin gak akan syirik. Sambil satu contoh kisahnya Umar bin Khattab. Ketika sahabat Amr bin As baru berkuasa, diangkat jadi gubernur di wilayah Mesir, Misra sekarang itu. Suatu saat kemudian air di sungai Nil itu habis, kering. Ini kering, total keringnya. Bingung kan? Amr bin As bingung. Kenapa sumber airnya ada, tapi kenapa kok tiba-tiba air ini kering? Setelah itu kemudian para pembesar-pembesar orang Mesir dipanggil, ditanya, kenapa air sungai Nil kok kering? Apa jawabannya? Peristiwa ini adalah peristiwa tahunan. Terus gimana solusinya? Agar air itu kembali, maka kami memberikan apa? Memberikan kurban atau apa namanya? Tumbal. Tapi setannya nggak beda ya. Setan, kualitas setan Indonesia sama kualitas Mesir itu beda, Pak. Kalau di Indonesia cukup kasih bunga, ambil anu titik wis seweneng ya. Minyan itu seneng. Kalau di atau apa? Rotok keren titik di Indonesia apa? Kepala kerbau, gak usah dagingnya, kepala aja seweneng itu. Tapi kalau di Mesir enggak. Ketika sungai Nil ini apa? Habis airnya, pertama yang jadikan tumbal biasanya unta. Jadi unta disembelih, dilemparkan ke dalam sungai. Ketika darah itu mengalir mengenai tanah di sungai, maka malam itu air mulai terisi. Tapi kalau kemudian dengan unta sudah nggak keluar airnya, dengan apa mungkin kerbau sudah nggak keluar airnya, maka yang terakhir, solusi yang terakhir apa? Mencari wanita yang masih gadis yang paling cantik di Mesir. Dicari dulu, sengsik gadis. Setelah mendapati kalau itu milik orang tua, artinya dia minta izin pada orang tuanya. Sebagai bentuk apa? Tolonglah bantu kami. Akhirnya orang tuanya mengizinkan, maka perempuan ini dihiasi dengan penampilan yang sangat baik. Setelah itu dilemparkan dari atas. Ketika mengenai batu-batu yang ada di dalam sungai Nil itu, pecah kepalanya, mengalir air darahnya, maka malam itu mengalir sungainya. Tapi Amr bin As karena orang yang sudah faham tentang konsep masalah syirik, Amr bin As mengatakan ini bukan ajaran Islam. Wis tak jarno sih. Dibiarkan sama Amr bin As. Berhari-hari air gak ngalir. Sampai kurang lebih 3 bulan air itu gak ngalir. Akhirnya penduduk di sekitar sungai Nil itu berinisiatif apa? Pindah lokasi mencari air karena untuk melanjutkan kehidupan. Karena kalau tetap begini sungai Nil ini nggak akan pernah ada kehidupan lagi. Apa yang dilakukan sama Amr bin As? Ngirim surat, kirim kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis kalimat yang sama dengan kalimat begini.
wahai sungai Nil, dari Abdullah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tetap menggunakan kalimat Abdullah, hamba Allah. Ini menunjukkan apa? Umar itu orangnya tawadhu. Setelah itu ditulis kalimat begini, wahai sungai Nil, jika selama ini engkau mengalir karena karena tumbal yang dilemparkan oleh orang-orang Mesir, mulai sejak ini jangan pernah mengalir lagi untuk selamanya. Tapi kalau engkau mengalir karena mengikuti perintah Allah, maka sejak ini jangan pernah lagi engkau hilangkan airnya. Surat itu dilemparkan ke sungai, maka sejak itu air sampai detik ini tidak pernah lagi ada peristiwa apa? Ternyata dari mana itu? Permainan syaitan, Pak. Jin itu bermain di situ. Jangankan kita, bahkan mungkin pernah, Pak. Bapak pernah kehilangan sesuatu, wis dicari di situ gak ketemu. Setelah beberapa hari nyoba nyari lagi, ketemu. Kok bisa? Ini permainan syaitan. Setan itu pintar. Makanya kemudian di Indonesia itu ada istilahnya tuyul. Pernah kehilangan uang? Tuyul itu, mohon maaf ya, ini contoh. Dan ini benar, Pak. Tuyul itu hanya akan ngambil dari uang mungkin 1 juta, nggak akan diambil sampai lebih dari 100, mesti 100 hilang. Saya merasakan Ramadan 2 tahun yang lalu, saya dapat amanah dari jamaah di Kunto Basforo. Saya diamanin uang 10 juta untuk sumbangan ke pondok pesantren di kampung. Saya hitung 10 juta di depan beliau, sudah tak tetap masukkan di situ, saya nggak buka-buka lagi. Ketika sudah sampai rumah, hari raya, pulang, saya cek. Ternyata setiap selipan itu pasti kurang. Tinggal totalnya 8.600.000. Kok bisa? Kemana? Akhirnya nombokin, dihitung sama ini, kurang 100, nombokin. Tapi kok semua tuh bangkrut ya? Bener. Akhirnya malam itu sudah tak seranu seadanya, sudah ada gimana? Uang-uang saya yang akhirnya saya ini staples sih. Ternyata setelah di staples itu nggak ada yang hilang. Oh, ternyata syaitan itu ada. Dan itu peristiwa di zaman siapa? Di zaman Rasulullah itu ada. Siapa yang pernah kehilangan? Yang kemudian muncul perintah untuk membaca ayat kursi. Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah itu jaga Baitul Mal. Malam itu ada maling, ketangkap, minta maaf, malingnya dilepas. Malam yang kedua masih sama, maling yang sama ketangkap, maling yang ketiga dilepas lagi. Malam yang ketiga malingnya kemudian ngomong, kalau engkau mau tidur agar tidak terlindungi dari godaan syaitan, jangan pernah lepaskan baca ayat kursi. Ternyata yang ngajari baca ayat kursi itu apa? Setan. Paginya ketemu Rasulullah. Ya Rasul, selama 3 hari ya Rasul, saya menemukan maling yang sama. Tapi yang paling unik malam yang ketiga ya Rasul, apa? Dia ngajarin saya membaca ayat kursi. Kata Rasulullah, itu adalah syaitan. Apa yang disampaikan itu benar, tetapi tetap syaitan itu pembohong. Maksudnya jangan gara-gara ngajari surah Yasin habis itu percaya kepada, tidak, tetap syaitannya pembohong. Tapi masalah itu benar. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, berbuat syirik ini bentuk bahwa kita kalau beradab kepada Allah, syukur. Pertama, jangan pernah ada kesyirikan di dalam peribadatan yang kita lakukan. Maka satu ketika ada sahabat juga, ini hadis sahih, ada sahabat ngomong ketika asbab turunnya surah Az-Zumar yang ketiga. Asbab turunnya surah Az-Zumar yang ketiga. Ada sahabat ngomong begini, ya Rasulullah, saya bersedekah, atasaddaqu, aku bersedekah ya Rasul, ibtigha wajhillah, saya hanya mencari ridha Allah, wa thiyabin nas, wa thana'in nas. Wisatan, Pak. Jadi sahabatnya, Pak, aku sedekah ya Rasul, itu hanya untuk mencari ridha Allah, plus juga apa? Mencari pujian manusia. Dia ngomong sahabat ini, saya sedekah ya Rasul, pertama untuk mencari ridha Allah, yang kedua agar dapat pujian manusia. Maka kemudian apa? Rasulullah membacakan ayat ini, surah Az-Zumar yang ketiga. Ternyata apa yang kau lakukan itu hanya akan mendapatkan pujian manusia, tapi tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah. Itu berarti ada unsur apa?
syirik kan, riya. Makanya kalau ada orang ke masjid Jumatan, mau kemana Jumatan? Aku tak ke Al-Maghfirah. Kenapa? Saya baca di grup, ternyata di Al-Maghfirah disediakan nasi kibuli. Waduh, gak pernah makan kibuli. Okay. Bismillah, berangkat. Ya bener, dapat sholat Jumat iya, tapi kemudian pulang juga dapat apa? Kira-kira ini sholat Jumatnya dapat pahala apa tidak? Gak dapat. Kenapa gak dapat? Kan itu tadi menggandengkan antara pada Allah plus dengan apa? Kenapa gak dapat? Yang di kibuli, yang di masjid kau no? Benar ini artinya jangan berbuat syirik pada Allah. Ini baru bentuk apa? Adab kepada Allah. Masih panjang pembahasan kita insyaallah, dan waktu kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan insyaallah. Semoga semakin kita semakin tua, keikhlasan kita semakin bagus. Contoh begini, Pak. Jadi kalau bapak diamanahi jadi takmir, jadi pengurus apapun, bismillah lillah. Lillah itu artinya apa? Dikanti ya seneng, nggak dikanti itu seneng. Maksudnya tanggung jawab kan berat. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi khalifah, apa kalimat pertama yang keluar? Inna. Jadi diangkat jadi raja, Pak. Bukan alhamdulillah, tapi pertama apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang ke rumahnya nangis, Pak. Kemudian minta kepada istri, wa istriku, semua barang-barang mewah yang ada di dalam rumahku keluarkan dulu, sedekahkan semuanya pada manusia. Bingung kan istrinya. Ternyata setelah dari khalifah bukan semakin makmur kehidupan dunia beliau, tapi semakin menderita. Tapi ternyata selama 2 tahun berkuasa, maka tidak ada orang yang mau menerima zakat, tidak ada orang mau menerima sedekah. Bahkan serigala pun juga enggan makan kambingnya masyarakat. Kenapa? Makmur, Pak. Sama kayak kita di Indonesia, gak ada orang mau nerima. Kita semuanya miskin. Apa tanda miskinnya? Di rumah bapak masih pakai gas yang berwarna. Kalau masih pakai warna hijau berarti masih miskin. Subhanallah. Insyaallah pada jamaah rahmati Allah subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.